Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dievia Hartono, NPM 184110411. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur ekosistem agroforestry kebun sawit guna memenuhi nilai UTS mata kuliah agroforestry. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agroforestry. Agroforestry merupakan nama kolektif bagi sistem-sistem dan teknologi penggunaan lahan di mana tumbuhan-tumbuhan berkayu tahunan seperti pohon, semak, palem, bambu, serta tanaman pangan semusim dan hewan ternak diusahakan pada satu unit lahan yang sama dalam beberapa bentuk pengaturan ruang dan waktu. Selanjutnya, sasaran dan tujuan agroforestry. Yang pertama, menjamin dan memperbaiki kebutuhan pangan. Kemudian, dapat memperbaiki penyediaan energi lokal, khususnya produksi kayu bakar. Dapat meningkatkan dan memperbaiki secara kualitatif dan diversifikasi produksi bahan mentah kehutanan maupun pertanian. Selanjutnya, memperbaiki kualitas hidup pedesaan, khususnya daerah dengan persyaratan hidup yang sulit, di mana masyarakat miskin banyak ditemui. Dan yang terakhir, memelihara dan memperbaiki kemampuan produksi dan jasa lingkungan setempat. Sistem agroforestry itu terbagi menjadi dua. Ada sistem agroforestry sederhana dan ada juga sistem agroforestry kompleks. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem agroforestry sederhana. Sistem agroforestry sederhana merupakan suatu sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Jenis-jenis pohon yang ditanam sangat beragam, bisa dimulai dari tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, misalnya kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao atau coklat, nangka, belinjo, petai, jati dan mahoni, atau yang bernilai tinggi rendah seperti dadap, lamtoro, dan kaliandra. Jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan, yaitu padi. Ada padi gogo atau jenis padi-padian lainnya seperti jagung, kedelai, atau kacang-kacangan, ubi kayu, sayur mayur, dan rerumputan atau jenis tanaman lainnya. Berikut gambar yang dilampirkan merupakan contoh agroforestry sederhana, yaitu tumpang sari, tanaman jagung, dan tanaman kacang-kacangan. Selanjutnya, sistem agroforestry kompleks. Sistem agroforestry kompleks merupakan suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon. Tanaman-tanamannya berbasis pohon, baik sengaja ditanam maupun tumbuh secara alami pada sebidang lahan, dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Penciri utama dari sistem agroforestry kompleks ini adalah kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan alam, baik hutan primer maupun hutan sekunder. Oleh karena itu, sistem ini dapat pula disebut sebagai
agroforestry kompleks. Berdasarkan jaraknya terhadap tempat tinggal, sistem agroforestry kompleks dibedakan menjadi dua, yaitu kebun atau perkarangan berbasis pohon atau home garden yang letaknya di sekitar tempat tinggal, dan agroforestry yang disebut hutan dan letaknya jauh dari tempat tinggal. Tiga komponen pokok agroforestry yaitu terdapat kehutanan, pertanian, dan peternakan. Selanjutnya terdapat 4 macam-macam teknologi agroforestry. Yang pertama ada agrosilvicultur, silvopastura, agrosilvopastura, dan silvofishery. Agrosilvicultur merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan, pepohonan, perdu, palem, bambu, dan lain-lain dengan komponen pertanian. Selanjutnya, silvopastura. Silvopastura merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan pertanian. Selanjutnya, ada agrosilvopastura. Agrosilvopastura merupakan teknologi agroforestry dengan kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan atau hewan. Dan yang terakhir, ada silvofishery. Silvofishery itu merupakan teknologi agroforestry kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan perikanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pola agroforestry. Pola agroforestry itu ada 4. Ada trees along border atau TAB, alternate rows, alley cropping atau pola lorong, dan random mixture. Trees along border itu merupakan pola penanaman pohon di bagian pinggir lahan, dan tanaman pertanian itu berada di bagian tengah. Tanaman yang berada di pinggir lahan itu difungsikan sebagai pagar atau pembatas lahan dengan lahan lainnya. Selanjutnya ada alternate rows. Alternate rows itu merupakan model penanaman agroforestry yang menempatkan pohon dan tanaman pertanian secara berselang-seling. Selanjutnya alley cropping atau pola lorong. Pola lorong itu merupakan pola penanaman yang menempatkan pohon di pinggir kiri dan kanan tanaman pertanian. Pohon-pohon yang dimaksud itu seperti pepohonan palem atau bambu. Selanjutnya, larikan pohon tersebut diusahakan membujur dari timur ke barat. Dan pola agroforestry yang terakhir adalah random mixture. Selanjutnya, perkembangan agroforestry. Yang pertama ada agroforestry awal. Agroforestry awal itu persentase tanaman pertanian lebih besar daripada persentase tanaman kehutanan. Orientasi agroforestry awal ini lebih ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, namun secara ekologis belum bisa diharapkan sebagai penjaga ekosistem. Selanjutnya ada agroforestry pertengahan. Agroforestry pertengahan ini pada sistemnya itu persentase tanaman pertanian dan kehutanan hampir seimbang. Sistem ini lebih stabil secara ekologi. Perlu diatur jarak tanamnya sehingga tidak terjadi persaingan cahaya. Selanjutnya atau yang terakhir dari perkembangan agroforestry adalah agroforestry akhir.
Dalam sistem agroforestry akhir ditandai dengan persentase tanaman kehutanan yang lebih dominan. Dan masuk ke agroforestry kebun sawit. Di sini saya langsung turun ke lapangan kebun sawit dan saya akan menjelaskan beberapa struktur ekosistem yang ada pada kebun sawit tersebut. Strukturnya itu terdapat di sana ada tanaman pinang, tanaman pisang, dan juga peternakan sapi. Ini merupakan tanaman pinang yang ada di kebun kelapa sawit tersebut. Bisa dilihat di sini tanaman pinang merupakan tanaman palem-paleman yang menjadi pagar atau pembatas lahan kebun kelapa sawit dengan lahan lainnya. Selanjutnya ada tanaman pisang. Tanaman pisang ini berada di tengah-tengah tanaman kelapa sawit. Jadi polanya adalah tanaman pinang dijadiin pagar di tepi kebun. Di tepi kebun menjadi pagar. Selanjutnya di dalamnya ada tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit masih memiliki lahan di dalamnya yang dimanfaatkan oleh petani setempat menjadi tanaman pisang. Bisa dilihat di sini. Ini adalah anakan-anakan pisang yang masih dalam masa pertumbuhan di dalam kebun tersebut. Selanjutnya, petani setempat juga memanfaatkan lahan untuk peternakan sapi. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan peternakan sapi yang ada di kebun sawit tersebut. Pohon-pohon pinang yang ditanam di sekitar kelapa sawit juga berfungsi sebagai penyubur tanah karena dinilai memberikan unsur-unsur hara dalam tanah yang dibutuhkan kelapa sawit. Tanaman pinang dapat menjadi pilihan tanaman alternatif jika bosan dengan tumbuhan tumpang sari yang gitu-gitu aja. Tidak hanya pinang atau tanaman pisang yang dapat dikombinasikan untuk tumpang sari pada tanaman kelapa sawit. Masih banyak tanaman lainnya seperti tanaman meranti, tanaman bambu, tanaman palem, dan tanaman-tanaman lainnya. Tetapi kebun kelapa sawit yang saya kunjungi, di sana terdapat pohon-pohon pinang dan juga tanaman-tanaman pisang. Tumpang sari yang ditanam di sela-sela pohon kelapa sawit bisa dilakukan berbeda jenis asal mengikuti aturan pengolahan yang baik dan benar. Juga berlaku pada pohon-pohon pinang. Harus tetap mengikuti syarat pertanian yang benar agar tidak mengganggu tanaman yang lain. Pemanfaatan lahan perkebunan sawit yang saya datangi juga digunakan dalam penanaman tanaman pisang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adanya peternakan sapi di dalam kebun tersebut. Selain ditanami dengan tanaman-tanaman, perkebunan kelapa sawit yang saya kunjungi juga terdapat peternakan sapi. Integrasi sawit sapi terbagi menjadi beberapa sistem pemeliharaan berdasarkan kebutuhan perusahaan, yaitu sistem penggemukan dalam kandang dan sistem giring blok. Sistem giring blok ini merupakan sistem yang unik dan mengandalkan interaksi sawit sapi.
Sejumlah sapi dibiarkan berkeliaran di dalam blok yang telah ditentukan untuk mencari makanannya yang berupa rumputan atau gulma. Dalam kurun waktu tertentu, sapi digiring menuju blok selanjutnya. Tentunya, pemindahan ini diawasi oleh seorang mondor sapi. Dalam sistem ini, sapi juga menghasilkan sisa metabolisme yang akan berguna bagi tanaman yang ada di sekitar kebun sawit tersebut. Kotoran dan urin sapi akan dan dapat menjadi pupuk organik yang menyuburkan tanah dan memperbaiki sifat fisik tanah, sehingga berpengaruh kepada tanaman-tanaman seperti pohon pinang dan tanaman pisang tadi. Begitu juga tanaman sawitnya. Sehingga hadirnya sapi di kebun dapat mengurangi biaya pemupukan dan pengendalian gulma serta meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Dari penjelasan tentang struktur ekosistem agroforestry kebun kelapa sawit yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kebun kelapa sawit ini menggunakan pola agroforestry Trees Along Border atau TAB, yaitu penanaman dengan pola pinggirannya merupakan pepohonan-pepohonan yang dapat menjadi pagar, ya pohon pinang tadi, dan di dalamnya terdapat tanaman pertanian seperti tanaman sawit dan tanaman pisang. Dan selanjutnya, teknologi agroforestry-nya itu merupakan agrosilvopastura, yaitu teknologi agroforestry dengan kombinasi komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan juga peternakan. Pertaniannya adalah kebun kelapa sawit tersebut. Kehutanannya merupakan pohon-pohon pinang yang menjadi pagar tadi, dan peternakan di dalamnya. Oke, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai struktur ekosistem agroforestry kebun kelapa sawit. Selanjutnya saya akan menunjukkan video-video yang saya ambil dari lapangan langsung untuk melihat bagaimana kebun kelapa sawit dengan struktur ekosistem di dalamnya. Baiklah, ini dia kebun kelapa sawit yang saya kunjungi. Bisa dilihat di tengah-tengah tanaman kelapa sawit terdapat tanaman-tanaman anakan pisang, dan pada di tepi kebun ada tanaman pinang yang menjadi pembatas atau pagar kebun antar kebun lainnya. Sekarang saya akan menuju ke lokasi di mana peternakan lembu di kebun ini. Petani setempat juga memanfaatkan lahan yang ada untuk membuka peternakan sapi.
saya sebutkan, agroforestry tidak hanya sekumpulan tanaman-tanaman, tetapi gabungan budidaya, kehutanan, peternakan, bahkan perikanan. Baiklah, segitu saja penjelasan saya mengenai struktur ekosistem agroforestry kebun kelapa sawit. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.